Alhamdulillah kita sedang menjalankan safari maulid ya. Tetapi yang ingin Abah sampaikan pada kesempatan ini, dari begitu banyak berbicara bertukar pikiran dengan para kiai masyaikh yang selama perjalanan maulid ini sudah sangat banyak mereka meyakini bahwa sesungguhnya Habib ini adalah bukan dzurriyyah Rasul. Tetapi persoalannya ternyata mereka masih takut untuk menyampaikan kebenaran ini. Maka pada kesempatan ini sahabat, marilah kita lihat sejarah dunia ya. Bagaimana kehancuran Spanyol ya. Kehancuran Andalusia karena para ulamanya adalah diam. Setelah Islam berkuasa kurang lebih 800 tahun kemudian, sekarang hari ini faktanya Islam hanyalah sejarah di Spanyol. Islam hanyalah kisah di Spanyol ya. Karena diamnya kita adalah suatu saat nanti adalah berarti agar kita menganggap bahwa yang salah itu adalah benar. Ingat itu, membiarkan segala yang salah itu adalah, maka kita adalah berarti mendiamkannya adalah membenarkannya. Dan inilah bukti sejarah Spanyol sahabat hari ini sudah kembali ya. Dan juga jangan lupa juga dengan India. India selama 800 tahun sudah dikuasai oleh Islam, tetapi kembali pada saat keengganan para ulamanya adalah berbicara menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Akhirnya India sekarang hanyalah tinggal kenangan dan sejarah. Maka tertinggallah Taj Mahal di sana, istana Raja Mughul, masjid-masjid tua yang berumur 800 tahun, 900 tahun. Tapi sekarang sekelilingnya adalah sudah dikuasai kembali oleh Hindu. Nah demikian sahabat, dari safari maulid Abah berkeliling bertemu dengan ulama. Mereka sudah yakin bahwa Ba'alwi itu bukan dzurriyyah Rasul, tapi masih ada ketakutan, keengganan untuk menyampaikan. Dengan bahasa adalah takut dalam bahasanya. Kalau menurut Abah adalah kebenaran itu harus disampaikan ya. Karena apalagi sekarang ini sebetulnya entahlah bagi sebagian orang, bagi Abah pribadi, pada saat nama besar baginda Nabi Muhammad adalah dilecehkan ya, dengan adanya video seorang Habib berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad belajar ilmu nahu, ilmu sorok, ilmu nahu belajar dari seorang Habib. Ini adalah sebuah penghinaan yang besar kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan beliau adalah aslul maujud, beliau adalah asal muasal ilmu, beliau adalah seumpama proyektor film, yang mana dunia ini adalah seumpama layar pada film. Kisah yang ada di dunia ini berasal dari nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah awal daripada sebuah ilmu. Beliaulah awal dari sebuah pengetahuan di alam dunia ini. Bagaimana mungkin sahabat kita membiarkan seseorang dengan seenaknya merendahkan bahwa beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Hasan Hussein belajar ilmu nahu daripada seorang Habib. Kemudian juga Abah mendengar sendiri adalah dalam satu tempat bertawasul. Bagaimana Tuan Abdul Qadir sudah digantikan dengan Faqih Muqaddam. Abah mendengar dengan telinga sendiri. Bahkan mereka sengaja mengeraskan Faqih Muqaddam. Ya, ini adalah sebuah penghinaan kepada ulama yang diakui. Bahkan kalau Anda mengerti sesungguhnya tentang kelahiran Tuan Abdul Qadir ini sudah disebutkan oleh baginda Nabi, walaupun kelahirannya adalah 500 tahun kemudian setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Tapi inilah sebuah yang harus kita tidak boleh diam. Maka kalau seandainya kita membiarkan ini semua terjadi, kasihan anak cucu kita. Sejarah sedang dirubah-rubah, tetapi kalau seandainya dampaknya yang lebih, kalau seandainya kita biarkan, kalau kesalahan, kalau berita yang tidak benar kita biarkan ini adalah berulang, apalagi sampai puluhan tahun. Inilah juga yang menjadikan sebab adalah tentang mereka disebut sukhra wal istifadah, karena memang juga adalah karena keengganan daripada kita berjuang dengan lisan kita, menyampaikan kebenaran dengan lisan kita, cukup diyakini dengan hati. Nah inilah persoalannya kepada kita pada saat kebenaran itu hanya diakui dengan hati, tapi tidak berani untuk disampaikan, diungkapkan. Maka suatu saat nanti bagi orang-orang yang belum bisa menerima kebenaran sahabat, maka dia tidak akan mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Maka disinilah keberanian kita
Kita dikasih lisan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan adalah yang hak, dan kita juga harus menangkal dengan yang batil, ya sahabat. Karena Abah selama 2 hari ini berkeliling ada safari maulid, Abah menyaksikan sendiri keyakinan para semua ulama begitu yakin. Tapi begitu Abah sampaikan kepada mereka, sudahkah bicara kepada jemaahnya? Mereka bilang belum, karena saya takut dari semua. Nah inilah ketakutan yang semacam inilah yang akhirnya menjadikan India kembali menjadi negara Hindu. Ketakutan yang semacam inilah yang menjadikan Spanyol sekarang hanya tinggal sejarah. Maka inilah yang tidak boleh terjadi. Dan kita bukan berarti kita untuk untuk membuat masalah kepada seseorang atau nasab seseorang. Tapi memang sejarah sudah membuktikan, sahabat, ada sebuah kelompok yang mengaku dirinya adalah Banu Fatimiyah, adalah di Mesir, ya. Pada saat 400 tahun adalah setelah pada saat baginda Nabi wafat, itu adalah banyak yang mengaku duriat yang ternyata adalah kehancuran Mesir. Kemudian adalah sudah tidak bisa mereka elakkan saat itu, pada saat sudah terlambat, pada saat penyakit sudah kronis, pada saat keyakinan masyarakat adalah karena diamnya mereka-mereka yang faham, diamnya orang-orang yang berpengetahuan. Dan inilah yang menjadikan fatal tadi semua, ya. Karena percayalah, mereka-mereka yang awam, mereka-mereka yang tidak mengerti informasi, mereka-mereka yang memang punya keterbatasan informasi, mereka tuh hanya akan melihat apa yang sedang terjadi, sahabat. Maka disinilah kulil haqqo walau kana murran, menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Dan inilah yang harus dibenarkan, apalagi sekarang, maaf ya semua, Abah tidak ada kebencian sama sekali kepada mereka, pada Ba'alwi. Abah masih punya teman, Habib tetangga Abah adalah Habib Bapak Abdurrahman Al-Habsyi. Abah masih baik dengan beliau, tapi beliau juga adalah baik tadi semua. Tetapi yang harus kita luruskan adalah sekarang ini adalah pengklaiman yang dianggap nanti satu saat 100 tahun yang akan datang, 200 yang akan datang dianggap suhra wal istifadoh. Nah inilah suhra wal istifadoh yang terjadi sekarang adalah akibat diamnya para mereka semua, tidak berani menyampaikan kebenaran tadi, ya. Abah mengerti, ya sahabat, dari Abah ngobrol dari puluhan kiai selama Abah berjalan dari Bekasi ke beberapa tempat dan sekarang ada di Pelabuhan Ratu, dan ternyata mereka itu adalah tidak mau menyampaikan karena mereka sendiri adalah tidak begitu memahami masalah ini. Tetapi begitu Abah sodorkan kepada mereka, bukankah sekarang informasi begitu banyak? Kata Abah, ikutin bisikannya Bang Haji Roma, insya Allah di situ banyak kebenaran. Ikuti juga sebelah adalah situsnya adalah Kiai Haji Nur Ihya, di situ kurang gimana, dibahas kitabnya, disampaikan juga tentang informasi manuskripnya, dan kemudian beliau mengumpulkan kitab-kitab dari seluruh dunia, dari berbagai nakobah. Sebetulnya kalau seandainya ngikutin saja channelnya Kiai Nur Ihya, insya Allah orang akan faham sebenarnya. Tapi kalau menurut Abah, karena keengganan tadi semua, ya, kita menyampaikan takut salah, kita menyampaikan kemudian ada juga takut informasinya tidak cukup, tapi kita tidak berusaha mempersiapkan waktu, mencatat, mendata semua, kemudian kita simpan dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah, aku lakukan, aku berjihad, maka aku buang satu malam ini, akan aku tulis bagaimana kronologi silsilah ini sampai aku menemukan kebenaran. Dan mintalah izin kepada Allah, mintalah izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku kemampuan untuk menyampaikan yang benar adalah benar, yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Karena membiarkan yang batil sementara Abah sudah keliling, ternyata mereka hampir 90% sudah meyakini secara pribadi bahwa sesungguhnya mereka sendiri yakin bahwa mereka adalah bukan pada duriat Rasul. Tapi untuk menyampaikan masih berat, ya. Bahkan Abah ini sedang di pantai, barusan bertemu dengan ketua laskar, ya. Dan Abah ngobrol dengan ketua laskar Sabilillah tadi semua. Ternyata selama beliau jadi ketua laskar Sabilillah, berkeliling pada kiai-kiainya, bahkan menjadi wakil ketua PWI sendiri, di majelisnya sendiri, belum berani menyampaikan. Coba ini, dengan alasan belum mengerti. Sekarang menurut Abah, ilmu nasab ini ilmu yang mudah. Kalau kita tidak bisa pribadi untuk membuka kitab yang menurut Abah, ngikut taklid kepada Kiai Madudin tadi semua, silakan dari kitab apa yang nggak ada sekarang ini yang sudah dipersiapkan. Kita
gunakan. Mutola'ah itu demi karena Allah, demi karena Rasulullah. Buang 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sampai kita paham sejarahnya, kita paham adalah juga tentang kitab-kitab nasabnya, minimal yang pokok-pokoknya. Dan itu sudah harus mulai disampaikan. Karena kasihan umat, kasihan orang-orang yang tidak paham, dia bingung. Karena Abah juga ngobrol dengan mereka baru ngobrol di sini di pantai Pelabuhan Ratu ini dengan teman-teman. Saya bingung, Bah. Ngikut ke sini bingung, ngikut ke sini bingung. Nah inilah. Karena bagi orang-orang berilmu, haram hukumnya membiarkan sesuatu yang batil. Sekarang mungkin kata orang, bahkan itu belum tentu salah mereka. Sekarang begini sajalah kalau menurut Abah. Kalau masih belum yakin tentang kebenarannya, minimal kata Abah, coba dengarkan. Satu Abah ingin tanya, benarkah kira-kira pandangan mereka tentang bahwa seorang ulama yang 70 ulama yang alim itu adalah lebih Habib yang gila, Habib yang zina, Habib pendosa lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Bayangkan, Abah aja ustadz aja bukan. Berarti Abah di mata Habib penjina, Habib pendosa, Abah ini berapa? Jangan-jangan 7 miliar Abah setu untuk sejajar dengan seorang Habib yang penjina. Karena mereka sudah menempatkan 70 ulama yang alim kalah dengan seorang Habib pendosa. Coba menurut Anda, benar nggak? Nggak usah kita menyalahkan Habib siapa. Menurut pikiran, menurut ilmu, analisa batin, benarkah ungkapan itu kira-kira? Bahkan sesungguhnya kemuliaan dari Allah itu adalah ilmu, sahabat. Bahkan apa? Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu nur. Karena al-ilmu nurun. Al-ulama itu adalah melekat padanya adalah pengetahuan, ilmu dari semua. Jadi kemuliaannya adalah ilmu dari semua. Maka itulah yang sering Abah bahas, bahwa sesungguhnya nasab itu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan ilmu dari semua. Ya, kalau seandainya kita sudah merendahkan ilmu demi nasab, suatu saat ilmu akan punah. Karena orang akan hanya berbangga-bangga dengan nasab, hanya cukup mengaku saya anak si anu, saya anak si anu, anak si anu, tanpa dia belajar ilmu. Ini akan bahaya kepada keilmuan itu sendiri. Jadi Abah cukup selama 2 hari ini keliling menyaksikan sendiri keengganan guru-guru kita, para ulama kita yang Abah temui dalam perjalanan kemarin dengan alasan takut menyampaikan, takut salah. Abah tanya balik, yakinkah? Abah ceritakan tentang bagaimana mereka menurunkan rantai dari emas, bagaimana kisah Ubaidillah, bagaimana kisah Pakih Muqaddam, bagaimana kisah-kisah khurafat mereka. Abah sebutkan 100 macam tadi malam kepada mereka. Menurut pandangan sampean, panjenengan wahai para kiai, bagaimana? Apakah itu benar? Dia bilang enggak. Nah, kalau enggak benar, kalau begitu, ayo jangan diam. Jangan diam. Tapi saran kepada Abah juga ada sekelompok orang yang begitu benci kepada Habib. Nggak boleh. Nggak boleh kita membenarkan sesuatu dengan kebencian. Ya, ingat, secara zat kita tidak boleh. Karena pada dasar itulah kembali bahwa sesungguhnya manusia itu secara zat memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Walaqad karramna bani Adam itu secara zat adalah sama. Bagi Nabi Muhammad SAW adalah juga dikatakan inna ana basyarum mislukum, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad pun secara tubuh, secara zat adalah sama. Ada Habib yang berkata, kalau kami Habib, karena duriat kami, darah kami adalah darah Rasul, kalau kami maksiat, maka darah kami tetap darah Rasul. Sementara ulama, kata mereka, kalau dia maksiat, hilang keulamaannya, karena tubuh mereka secara zat rendah dan tidak mulia. Inilah, coba, tidak benar sama sekali dalam Quran maupun hadis hal yang demikian. Maka Abah pada kesempatan ini lagi menunggu sahabat-sahabat dari teman-teman, tadi sudah dipakai dulan, tadi semua, ayo, tanpa dengan membenci para habaib, tetapi adalah marilah kita sama-sama dengan niat semoga juga Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Ya, tadi semua. Inilah barangkali yang Abah ingin sampaikan, karena baru
pulang dari sini adalah ketua Laskar LS di sini, dan beliau mengobrol dan beliau keliling selama Maulid ini ke beberapa majelis-majelis. Ternyata tadi semua keengganan, ketakutan untuk menyampaikan kebenaran ini daripada mereka yang memiliki pengetahuan, inilah yang menjadikan masyarakat semakin bingung, ya sahabat. Jadi mari kita niatkannya dengan giroh, dengan semangat, karena kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada duriat. Mari kita luruskan segala yang salah tanpa membenci zatnya. Ingat itu, nggak boleh dari kita ada yang membenci zat siapapun. Jangankan Habib, kepada anjing sekalipun kita tidak boleh membenci zatnya. Karena pada dasarnya inilah yang harus kita fahami, ya. Kenapa? Inilah dalam perjalanan tauhid kita harus mampu memandang syuhudul kasroh fil wahdah. Apa maksudnya syuhudul kasroh fil wahdah? Sampai dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segalanya hancur. Artinya jangan tertipu dengan bentuk dan rupa keadaan, karena sesungguhnya apapun itu, bagaimanapun bentuknya, hanyalah sarung-sarung golok adalah untuk dia bersembunyi dalam sarung golok itu. Jadi kita dalam memandang secara tauhid, seburuk apapun orang, sesungguhnya pandanglah yang di sebaliknya. Secara syariat kita wajib meluruskannya, tapi hakikat tidak boleh membencinya, karena tidak ada manusia yang bisa memiliki gerak sendiri. Manusia gerak digerakkan, diam didiamkan. Manusia taat sebenarnya adalah atas kehendak Allah. Maksiat pun tidak ada. Kalau ada anggapan manusia berbuat jahat seperti Habib ini, perbuatan dirinya sendiri, benar secara syariat, tapi secara hakikat kita harus pandang semua af'al Allah. Ingat itu. Maka secara tauhid kita harus mampu wahdaniyat fil af'al. Berarti wahdaniyat fil af'al, kita memandang segala af'al makhluk ini, termasuk makhluk orang-orang yang berbuat buruk di alam dunia ini. Secara hakikat kita harus mampu memandang Allah wa syarrihi adalah Allah juga. Tapi secara syariat kita harus memandang kesalahan itu adalah kesalahan dirinya. Kalau kesalahan pada diri kita, kesalahan diri kita. Maka inilah konsep dalam Islam. Sesungguhnya kesalahan maka dalam pandangan Allah itu nggak ada yang salah. Dalam pandangan Allah itu nggak ada yang najis. Segalanya di pandangan Allah itu baik. Segalanya dalam pandangan Allah itu benar. Adapun salah dan benar itu dalam pandangan syariat, ya sahabat. Maka ada sebagian ulama yang berkata, kan hakikatnya tetap Allah. Iya, hakikat itu Allah. Itu omongan batin kita. Maka itulah kita kenapa tidak boleh membenci zatnya Habib, atau tidak membeli zatnya orang yang bermaksiat. Karena pada dasarnya hakikatnya kita harus memandang tadi tetap adalah di sebaliknya tadi semua. Ini yang harus dipahami. Abaha wis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro, melihat dan segala yang berkaitan seluruh af'al makhluk, asma makhluk, sifat makhluk, sesungguhnya ada fil mukawwanat. Karena ternyata di sebalik mukawwan itu adalah kawana. Nah inilah bagi orang tauhid, seburuk apapun manusia, apalagi Habib tadi semua, tetap dia mulia, tadi semua. Siapapun orangnya, karena yang sebaliknya itu sama, sahabat. Ya. Nah inilah makanya tadi yang harus kita juga luruskan. Meluruskan bukan membenci. Meluruskan bukan berarti adalah untuk menyakiti orang lain, tetapi meluruskan secara syariat adalah karena tadi syariat itu menuntut demikian. Itulah kenapa Allah menurunkan Rasul, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kemudian Rasul menyampaikan kata-katanya, ucapannya, diamnya, untuk memberikan juklak petunjuk pelaksanaan kita di dalam hidup bagaimana beragama. Tapi secara hakikatnya, ingat, secara hakikatnya, maka kenapa kita tidak boleh membenci siapapun? Karena pada dasarnya af'al makhluk itu ujian pada kita, dan semuanya adalah pelajaran yang baik pada diri kita. Kita belajar sabar dari orang yang tidak sabar. Kita belajar benar dari orang yang salah. Maka dalam pandangan Allah secara hakikat nggak ada salah, nggak ada benar. Semuanya adalah benar. Af'al Allah nggak ada yang salah. Nah itu yang harus pahami. Tapi itu dipandang secara hakikat, dan itu perkataan batin kita. Aku mencintaimu wahai ya Habib dalam qalbuku, karena engkau, perbuatanmu, ucapanmu, diammu, gerakmu digerakkan oleh zat yang maha suci dari semua. Ya. Tapi secara syariat maka kita punya kewajiban. Itulah agama menuntut kita menyampaikan yang hak, melarang yang batil,
tadi semua. Walaupun batin mengatakan nggak ada, ingat, manusia bisa berbuat batil tanpa digerakkan. La tatahruku zarratun illa biidnillah. Maka itulah buat Kang Dadang, buat Kang Usman, jangan sampai benci kayak demikian. Saya sembelih tuh Habib Anu. Nggak boleh, nggak boleh. Karena kasus ini, nasab ini bukan untuk demikian. Tadi semua ya. Jadi sama saja memandang Habib, memandang mana. Ingat dulu kasus, kenapa seorang pelacur masuk surga hanya menyelamatkan anjing. Nah itu pelajaran. Tapi kenapa ulama yang sama, diuji dengan waktu yang sama, diuji dengan hal yang sama, ulama saat itu melihat anjing yang sama, kemudian ulama itu gagal karena yang dipandangnya adalah najisnya, jatnya. Padahal yang di sebalik anjing itu, inilah yang harus dipahami. Maka kehidupan di alam dunia ini, seluruh makhluk ini hanyalah sarung golok. Maka setiap sarung golok itu punya af'al, punya asma, punya sifat, dan punya zat. Tapi pada dasarnya adalah ujian kepada kita. Yang baik, yang buruk, itu pandangan syariat. Jadi semua ya. Maka tadi, sesungguhnya di mata Allah, orang maksiat kayak apapun baik, sahabat. Dalam pandangan hakikat. Karena tidak ada manusia. Manusia tidak bisa berbuat, melakukan apapun. Diamnya didiamkan, geraknya digerakkan. Kalamnya adalah karena mutakaliman semuanya. Tadi semua itu secara hakikatnya. Maka maaf kepada Kiai siapa tadi malam apa ketemu di Bojongawur, tidak boleh kita hanya berkata ya bahkan secara hakikatnya sudah. Kan ini semua kehendak Allah, biarkan saja. Oh nggak boleh begitu. Kalau begitu ngapain Allah menurunkan Rasul? Inilah memang pemahaman agama yang kadang-kadang antara syariat dan tarekat itu 180 derajat. Padahal kalau semua dipandang hakikat, ya udah nggak usah ada Rasul, nggak usah ada Quran, nggak usah ada kiai, nggak usah ada ulama. Oh semuanya perbuatan Allah kok. Nah inilah adanya kitab, ada Quran, ada ulama, ada Rasul. Sesungguhnya justru untuk mengatur syariat. Tadi semua. Maka inilah hukum kepada Allah pada saat kita berbuat kebaikan. Nah ini pada saat kita melakukan kebaikan, memahami ilmu, kemudian kita berbuat kebaikan, pandanglah afal Allah itu semua. Silakan sandarkan segala kebaikan yang kau lakukan itu adalah kepada afal Allah. Tapi Allah mengajarkan segala keburukan, segala kesalahan, sandarkan kepada diri kita sendiri. Walaupun Allah sendiri ngasih kabar, tetap aku yang melakukan. Kalau seorang dalang memainkan Arjuna, suaranya Arjuna, geraknya Arjuna, perbuatannya Arjuna, yang menentukan posisi Arjuna dalang. Tapi Rahwana yang menggerakkan Rahwana, yang berbicara Rahwana, yang menentukan nasib Rahwana dalang. Satu semuanya. Inilah kalau secara tauhid. Maka tadi jangan pengujud. Kalau ngomongin hakikat, jangan dipadukan dengan syariat. Ngomongin syariat, jangan dulu dibawa kepada hakikat. Tadi semua ya. Ini ya dimaksudnya tadi. Maka tadi bagi orang yang sudah paham tidak akan benci kepada Habib, tidak. Karena tadi hanya benci secara syariat, kesalahannya yang harus diluruskan tugas kita, tugas ilmu, tugas orang yang dititipkan ilmu untuk meluruskan yang batil. Itu saja sebetulnya. Maka kehidupan ini tentang syariat, hakikat, melihat makhluknya, melihat hambanya, atau melihat yang di sebaliknya, kholiknya tadi semua. Nah itu saja. Itu saja barangkali ya sahabat. Karena dari 2 hari perjalanan Abah ini, Abah bisa nangkap semua persoalan yang ada. Tapi yang Abah takutkan kalau semua enggan menyampaikan, padahal dia dikasih ilmu oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih ruang oleh Allah, tapi tidak menggunakan ruang itu, tidak menggunakan ilmu itu untuk menyampaikan kebenaran, berarti dia ikut berdosa secara syariat. Ingat, syariat itu bicara tubuh, berarti yang akan disiksa itu adalah jiwa tadi semua, karena ruh tidak akan disiksa. Tapi secara hakikatnya kita harus memandang tidak ada perbuatan makhluk kecuali perbuatan Allah. Itu saja. Makanya itulah kenapa iman qada dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Itu harus dipahami ya. Jangan pada saat ngomongin syariat dibawa ke hakikat. Hari semua ya. Inilah perkara yang makanya lihat kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Musa benar menurut pandangan syariat, Nabi Khidir benar menurut pandangan hakikat. Dalam pandangan Nabi Musa membocori kapal perahu dengan laut yang begitu ombak gelombang, dengan perahu yang reot adalah tidak mungkin. Itulah ranahnya akal, ranahnya ilmu. Ilmu akan menuntun kita untuk menentukan benarkah membolongi perahu itu. Benar Nabi Musa menurut pandangan akal. Tapi ternyata, nah inilah
ternyata apa yang dipandang oleh Nabi Musa dan apa yang dipandang Nabi Khidir itu tidak sama. Tadi semua sahabat, Nabi Musa suruh membangun rumah anak yatim, Nabi Khidir merobohkannya. Nabi Musa suruh menolong anak kecil itu, Nabi Khidir malah membunuhnya. Jadi tolong jangan kalau kita sedang harus ada tugas syariat kemudian selalu larikan kepada hakikat. Hakikat itu hanya untuk ranah kolbu tadi semua, bahwa dalam diri kita. Supaya apa? Kita tidak lagi benci kepada wayang ini semua. Habib itu wayang, Kiai juga wayang, Kiai Imaduddin juga wayang. Siapa yang bukan wayang di alam dunia ini? Dalangnya tetap Allah tadi semua. Tadi semua ya. Maka janganlah kita mengagungkan manusia melebihi batas. Karena pada dasarnya kita kalau tidak mampu melihat kemuliaan manusia, tapi tidak mampu melihat Allahnya, berarti kita telah menghinakan, bukan memuliakan orang tersebut, tapi menghinakannya di hadapan Allah tadi semua ya. Nah inilah yang harus kita luruskan daripada habaib-habaib itu, sahabat. Barangkali itu ya dari sama-sama karena Abah masih di Pantai Pelabuhan Ratu. Moga semuanya semua kembali ya, buat Kang Dadang, buat Kang Mas Bambang semua tadi yang sampai ada nge-WA ke Abah, saya siap nyembelih si Habib Pulan. Nggak boleh ya, tak boleh. Pandangan yang demikian adalah batil ya. Karena secara zat kata Abah juga tadi, jangankan kepada manusia, jangankan pada Habib, pelacur yang melihat anjing tapi mampu melihat Allah di sebaliknya, maka dia menolong anjing itu karena Allah, karena melihat Allah yang menghidupkannya Allah, hayatnya anjing itu hayatnya Allah, itu cukup kepada kita ya. Makanya itulah kita harus mengerti secara tugas syariat dan tugas hakikat. Itu saja ya. Dan juga buat kiai yang semalam siapa namanya tadi semua ya, tadi betul secara hakikat, kalau selalu dibawa hakikat ya Allah semua. Dan kalau sudah dibawa kepada Allah, nggak salah tuh Habib itu, nggak salah. Orang perbuatan Allah, afal Allah buat semuanya. Tapi disinilah ada ranah syariat yang harus kita luruskan, kita benarkan ya. Dan disinilah ranah akal, dan disinilah ranah kenapa Allah mengutus Rasulnya, dan Allah juga menurunkan kitab-kitab sucinya untuk membimbing kita secara syariatnya tadi semua ya. Nah, maka setiap kejadian yang nggak enak jangan disandarkan kepada Allah. Setiap yang baik, setiap yang bagus, setiap kebaikan silakan disebutkan kepada Allah. Tapi setiap keburukan, setiap kesalahan, setiap kelemahan, setiap kebodohan serahkan pada diri sendiri. Itu hukumnya. Dan Allah bangga pada saat manusia mengakui kesalahan, padahal kata Allah, gua yang buat itu sebenarnya, tapi dia bagus banget, dia menerima kekurangannya, kesalahannya, kata Allah. Tapi Allah tidak suka orang untuk melaksanakan ketaatan dengan ilmu kehebatan, dia mengaku dirinya, itu Allah malah nggak suka. Itulah Imam Qusyair berkata, orang yang maksiat, yang mampu melihat Allah dalam kemaksiatannya dengan ketidakberdayaan dirinya, itu lebih baik kata Imam Qusyairi daripada orang yang melakukan ketaatan tapi tidak mampu melihat Allah di dalam ketaatannya ya. Jadi kalau Mas Bambang tadi benci kepada Habib Pulan, ingin menyembelihnya, bahasanya begitu, itu berarti Mas Bambang adalah salah ya. Sekali lagi terima kasih ya. Mari kita sama-sama berakal sehat tadi semua ya. Pandanglah segalanya. Tidak ada segala perkara pada diri kita kecuali adalah ujian kepada Allah. Orang yang kasar pun di hadapan kita itu datang, harus kita lihat. Makanya melihat perbuatan afal makhluk itu hanya 4 Mas Bambang. Apanya itu? Afalnya, asmanya, sifatnya, itu dari semua. Afalnya. Kenapa dengan afalnya? Bahwa sesungguhnya ternyata orang yang kasar kepada kita, memaki kita itu sesungguhnya adalah utusan Allah. Jalalnya Allah sedang datang kepada kita supaya kita mampu menahan diri, bersabar, imsak dari semua ya. Nah, itu saja sebetulnya. Indah kalau kita sudah mampu memandang. Makanya tapi jangan salah menempatkan hakikat, itu saja ya. Itu saja, mungkin sahabat sehat semua ya, berkah semua. Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu sehat semua. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mencintai makhluk ada secara keseluruhan, adakan seluruhnya adalah dalam wujud apapun hanya sarung-sarung golok, di mana golok dan tempat bersembunyi di dalamnya tadi semua ya. Kalau kita membenci pada makhluknya, kita tidak mampu yang melihat yang di sebaliknya, berarti kita salah memandang tadi semua. Maka itulah kata Imam Ghazali pada hadis, man nadhara syai'an kullu syai'in malam yarallah bahwal batil. Barang siapa yang melihat segala sesuatu, apakah afalnya, asmanya, sifatnya, tapi tidak mampu melihat Allah di sebaliknya, batillah pandangan kita itu ya. Oke Mas Bambang,
Mas Adi, Mas Gunawan semua sehat semua ya. Silakan berjuang. Saya senang dengan perjuangannya, tapi ojo melampaui batas ya. Tadi semua ya. Tidak perlu sampai demikian, karena kita akhirnya kita untuk meluruskan perkara malah kita terjerumus dalam perbuatan dosa ya. Sehat semua sahabat semua dimanapun sahabat Nusantara. Mohon maaf ya dari Abah, sehat semua. Mohon maaf Abah ini bawel dan bukan apa-apa, karena silahkan mau Abah dibenci mau apa. Kalau bagi Abah mah dihina, dibenci, dimaki, di apa senyum saja tadi semua ya, karena Abah tidak memandang apa namanya. Makanya ada juga sebagai ada Ikhwan, saya ini nggak ada kurang perhatian dari Kiai Madudin, saya ini nggak ada